بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cedik pandai, wabil khusus Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh pengurus masjid, imam-imam masjid, ayahanda bunda orang tua kami, tak bisa disebut satu persatu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, beserta seluruh anak-anak kami, calon pemimpin masa depan Indonesia. InsyaAllah seluruhnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahasa Indonesia, bahasa Ocu? Baik. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, ada orang menyebut malam iko namanya Maulid Nabi. Ada sebahagian orang menyebut malam iko namanya Maulud Nabi. Ada pula sebahagian ketek di antara orang mengatakan malam iko namanya Maulud Nabi. Yang betul yang mana? Maulid. Nah, kalau yang dibahas tentang dua hal, pertama bila Nabi dilahirkan, yang kedua di mana tempat Nabi dilahirkan, maka nama acaranya Maulid Nabi. Yang kedua, kalau yang dibahas itu adalah tentang Nabi Muhammad Rasulullah adalah orang yang dilahirkan, contoh apa ini, puangainya, umat tangganya, bagaimana ibadahnya, bagaimana bermasyarakatnya, bagaimana memimpinnya, maka nama acaranya Maulud Nabi. Maka disobik Maulid Nabi botwe, disobik Maulud Nabi botwe juga, yang tak botwe Maulud Nabi. Walaupun tadi ulun mulai acara pertama itu makan. Dan memang tak sengenek loh makan di lantai buangin. Alhamdulillah. Semoga yang mambok makanan amak-amak kami insyaallah pahalanya berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, izinkan nambah menyampaikan beberapa poin penting seputar baik maulid maupun maulud. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Muhammad lahir di hari Senin, tidak ada ulama yang memperdebatkan. Tapi Nabi Muhammad lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, itu pendapat mayoritas pendapat ulama. Sebahagian kecil pendapat ulama mengatakan Nabi Muhammad itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi kalau maulid Nabi di malam, kok tidak salah. Tanggal 9 ada pendapat ulama, tanggal 2 boleh mayoritas pendapat ulama. Ada apa dengan tanggal 2 boleh Pak Ustaz lebih banyak ulama berpendapat? Karena ada kosan ibu dan bapak rahimakumullah, 3 sanoen, 3 2 boleh, 3 Rabiul Awal yang menyangkut dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan, dan kedua hari Senin 2 boleh Rabiul Awal Nabi Muhammad diwafatkan. Yang ketiga hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad membangun kota Madinah ketika Nabi Muhammad baru sampai ke simpang Panam kota Madinah. Jadi kalau kita masuk ke kota Madinah, kalau masuk ke Pokan, nama simpangnya simpang Panam. Masuk ke Madinah, nama simpangnya Saniyatul Wada. Maka ada syairnya, Tola'al badru alaina
Rupanya min saniyatul wada' tu nama simpang. Jadi tolak al-badru alaina, telah terbit kepada kami bulan purnamanya orang Madinah. Di mana orang Madinah tu menengok Nabi datang dari sebuah simpang, nama simpangnya Saniyatul Wada. Makanya min Saniyatul Wada. Ibu dan bapa rahimakumullah, tanggal berapa dulu ya? Tanggal 7 Rabiul Awal. Lalu Nabi istirahat sampai air 8, 9, 10 saboleh. Apa nama kampung pertama kalau masuk awak ke kota Madinah dulu ya? Kalau ibu dan bapa masuk Pekanbaru, kelurahan pertama sebelah kanan namanya Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani. Kalau ibu dan bapa masuk sebelah kiri, nama kelurahannya Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya. Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, kelurahan yang paling sedikit jumlah penduduknya di antara 5 kelurahan dalam Kecamatan Tuah Madani, sedangkan Kelurahan Simpang Baru adalah kelurahan nomor 3 terbanyak jumlah penduduknya setelah setelah Tobek Godang Delima Simpang Baru. Ibu dan bapa rahimakumullah, di antara 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Bina Widya. Kau apal buya? Itulah pengalaman selama menjadi caleg, ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi amun nak menyompen ke ibu dan bapa, caleg tu harus hafal dia wilayahnya. Nyo banyak kini caleg tu nak antu dah. Ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi contoh apa awak nak bercakap, kalau yang kan awak cakap kan awak nak bantu. Ibu dan bapa, kalau awak masuk kota Madinah, sebelah kiri pertama itu nama desanya adalah Desa Kubak. Iko Kubak bahasa Arab, bukan Kubak bahasa Rantau Angin. Karena kalau Kubak di bahasa Arab kok beda kok. Nama desanya Kubak, nama kecamatannya Kubak, nama kotanya Madinah, nama provinsinya Madinah. Situlah Nabi beristirahat sampai air 8, 9, 10 saboleh. Tanggal 2 boleh Nabi SAW memulai membangun kota Madinah, masih di pinggiran Desa Kubak. Apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW? Sebuah masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Kubak. Berapa lawenya? 22,5 meter kali 22,5 meter. Berapa lama mengojongnya? Dimulai dari Nabi Hai Sanoen tanggal 2 boleh Rabiul Awal, selesainya ai komi tanggal 5 boleh Rabiul Awal. Jadi masjid 22,5 meter kali 22,5 meter itu selesai dari Nabi sampai ai. Masjid Al-Muhajirin kau dulu berapa ai mengojong? Jadi peristiwa itu di ibu dan bapa Aisyah Noen 2 boleh Rabiul Awal sama dengan hari lahir dan hari wafatnya Nabi. Jadi 3 Sanoen, 3 2 boleh, 3 Rabiul Awal. Kita lanjutkan. Tahunnya bu ya, tahunnya tahun gajah. Apa dek tahun gajah namanya? Pertama, karena kapasitas ilmu waktu itu ada tinggi deh. Jangan 1.500 tahun yang lalu pak. Jangan 1.500 tahun yang lalu. Ambo banyak ceramah di wilayah kampung awak kok. Mulai dari Imbo Panjang sampai ke Rantau Buangin. Kasih kau masuk sekali kau bawa. Banyak ambo bertanya kan nenek-nenek, tahun berapa lahir? Apa nyewodo? Ambo lahir buya tahun Jopang masuk. Jadi tahun Jopang, padahal Jopang masuk di Rantau Buangin, tak sama jo tahun Jopang masuk di Kuantan Singingi. Tapi masih banyak orang ibu dan bapak rahimakumullah menandakan tahun lahirnya jo peristiwa. Ambo kuliah ibu dan bapak masuk YIN tahun 96.
Kawan sekolah hamba, kawan kuliah hamba Ustaz Abdul Samad, Ustaz Haji Marhalim, tu seangkatan betul ibu dan bapa rahimakumullah. Seangkatan kami tu ada satu orang kawan yang inyo ndak bisa memastikan bila inyo lahir. Airnya tentu dia maaf. Tanggalnya ingat, bulannya ingat, tahun lupa. Akhirnya punya mak pokoknya waang lahir ketika potri menembak batang kambiu belakang rumah. Contoh apa magak tahunnya tu? Ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi kenapa namanya tahun gajah buya? Besok kalau ibu dan bapa sampai ke sodono dan doakan bapa ibu jamaah al-muhajirin, insyaallah ke sodono sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Amin. Bila ibu dan bapa masuk ke Mekah, maka salah satu rangkaian yang dilakukan oleh para pembimbing, baik haji maupun ketika kita melaksanakan umrah, namanya armina. Berjalan awak ke Arafah, ke Muzdalifah dan ke Mina. Antara Muzdalifah dan Mina, ibu dan bapa, bekok nampak dawak sebelah kanan ada tompet bersejarah, sebelah kiri ada tompet bersejarah. Tandanya buya, bus di situ berhenti. Apa yang terjadi di situ buya? Di sebelah kiri ibu dan bapa ada gunung. Di lereng gunung tu adalah tiang lobyo kuang sagodang tiang masjid al-muhajirin kau. Tapi tingginya setinggi togak manusia. Itu tiang tanda apa di situ? Menurut sejarah ibu dan bapa, disitulah dahulunya ibu dan bapa yang berbahagia Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam untuk dilakukan penyembelihan sebagai bentuk kurban seorang hamba Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Awak ku buntung, Pak. Kenapa buntung? Awak paling-paling membantai siku kambing atau batuju membantai siku kobau. Nabi Ibrahim yang dibantai anak kandung. Ambo yakin nak akan tolok dawak lo. Jangankan anak condok Ismail. Awak anak mada-mada nak tolok dawak. Ya bebo. Anak mada-mada tu nak ansol dah mantai tu, Pak. Maka katikola bulet hati Nabi Ibrahim. Tompek bulet hati Nabi Ibrahim tu itu disebut dengan Jumratul Ula. Tompek bulet hatinya Hajar itu disebut dengan Jumratul Wusta. Tompek buletnya hati Ismail untuk disembelih oleh ayahnya itu namanya Jumratul Aqabah. Setelah bulet hati, di situ bulet, Pak, tapi hati seorang ayah pun tak bisa disobek indahnya. Selama berjalan tu, berapa jauh berjalan tu Pak Buya? Tak kurang 3 kilo. Memantapkan hati akan perintah ilahi Rabbi, berjalan kakilah Ibrahim dan Ismail alaihissalam dari tompek melontar itu sampai ke lereng gunung itu. Disitulah Nabi Ismail menyampaikan kepada ayah tercinta, wahai ayahanda, laksanakanlah perintah Allah, baringkanlah diriku, ambil pisau yang paling tajam, kemudian tutuplah matamu, lakukanlah penyembelihan itu. Berapa kali Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan dulu ya? Sekali. Maka sunnah membantai kobau, sunnah membantai sapi itu hanya 1 kali dorongan pisau. Maka di Pekanbaru kini lah dilatih tu Buya. Yang namanya membantai sapi, membantai kobau, itu hanya beliau 1 kali dorongan. Dorong, angkat pisau, lopen kaki kobau. Tapi kalau dibuat lo dihantar buangin kok belai kobau tu Buya. Maka cara mentesnya ibu dan bapak diodong ke kote. Kalau diodong pisau tu ke kote,
tak potong dia kote kau ndak berbunyi loh. Itu namanya pisau yang mubah digunakan untuk persembelihan. Kalau diodong ke kote, kasau bunyinya, tapi letak potong, itu makruh untuk menyembelih. Tapi kalau diodong ke kote, kuyak kote dia haram digunakan untuk menyembelih. Makanya uang yang membantai kau dengan cau berulang-ulang, ibu dan bapa, itu dalam ilmu fikih penyembelihan tidak disebut penyembelihan, itu namanya penggergajian. Apa nama? Penggergajian. Ibu dan bapa, ayah bunda sekalian rahimakumullah. Lalu di seberang jalan ada sebuah lokasi ibu dan bapa, di mana-mana kan maktab, kemah tompek uang melaksanakan untuk melaksanakan nak melontar. Di situnya mabitnya. Ibu dan bapa, tapi ada suatu kawasan, yang kawasan itu ibu dan bapa indah ada cik pun maktab. Kenapa maktab tidak ada? Padahal tanah di Mina kolah habis. Maka dibangunlah kini namanya Mina Jadid. Sebenarnya bukan tanah Mina, itu tanah Musdalifah. Tapi dek lapono di Mina dikembangkan ke Musdalifah. Maka disebut namanya Mina Jadid. Mina artinya Mina, Jadid artinya bau. Mina baru. Jadi kalau ada orang kini menyebut yang tak dibuat Nabi awak buat bid'ah, maka Mina Jadid ke bid'ah. Jadi jangan copek-copek menyebut bid'ah apa? Harus batonang-tonang dalam urusan membid'ah-bid'ahkan kok. Dan yang berhak membid'ahkan bukan satu orang, bukan dua orang. Kalau ada lembaga yang paling berhak membid'ahkan, tentu adalah lembaga yang berkompeten. Yang umum namanya Majelis Ulama Indonesia, ada pula lembaga itu di Nahdlatul Ulama, ada pula lembaga itu di Muhammadiyah. Jadi jangan seorang-seorang menyebut bid'ah. Minadu kini dah berkembang lalu tidak jadi. Tu kenapa ndak tanah nan kosong tu aja dibangun buya? Kawasan ibu dan bapa rahimakumullah, lah dibangun di situ maktab. Tapi siapapun yang nayok kate kemah tu nak tolok dia menempati kemah tu doh. Apa pasal? Kena kemah ku angek. Dia apa yang angek? Ketika dikaji, digalilah di balik-balik semin kemah tu, upo ditemukan kerikil-kerikil ketek nan angek. Anehnya kerikil kok tidak ada tempat lain no. Maka diyakinilah oleh orang saat itu, iko kerikil bukan kerikil dari bumi. Kerikil iko datangnya langsung dari api neraka. Siapa nama mboknya? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin faja'alahum. Saat itulah burung ababil ko mambok ke batu-batu ketek yang inyo hantamkan kepada pasukan bergajah. Nama panglima perangnya adalah Abraha. Tujuannya menghancurkan Ka'bah, dibatalkan oleh Allah Ta'ala dengan cara menurunkan kepada mereka batu-batu kecil dari api neraka. Ibu dan bapa, tahun itulah Nabi dilahirkan, maka disobiklah nama tahun Nabi lahir tahun Hijrah. Nah, satu. Ibu dan bapa, ayah bunda sekalian, itu yang pertama. Dan kedua, Nabi Muhammad kau ibu dan bapa uang dan beruntung. Kenapa demikian? Satu sisi menyedihkan. Apa dia menyedihkan buya? Umur 2 bulan dalam kandungan, ayah tidak ada oleh. Lalu Nabi waktu lahir sempat diasuh sebantau di amak kandung Siti Aminah. Tidak lama kemudian Nabi dititipkan kepada seorang perempuan salihah, namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Kamano Nabi dibodek Halimatus Sa'diyah kok?
Kana ghai Taif. Nama desanya adalah Bani Sa'ad bin Bakar. Makanya kalau Bapak Ibu pernah membuka sejarah, pertama kali hijrah yang dibuat oleh Nabi itu bukan ke Madinah, tapi ke mana? Ke Taif. Mengapa ke Taif? Karena kampung ketek Nabi godang selama 4 tahun itu Taif. Situlah Nabi 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Ketika dado Nabi dibola dek malaikat Jibril, comel hati Halimatus Sa'diyah. Dibolyong Nabi kepada amak kandung beliau Aminah. Tapi syukurnya ibu dan bapa, rupanya tidak lama setelah anak dikembalikan, usia Nabi 6 tahun, berarti cuma 2 tahun setelah anak dikembalikan kepada Aminah, Aminah pun berpulang ke rahmatullah. Maka kemudian ibu dan bapa rahimakumullah, Nabi SAW digodangkan oleh datuk. Itu pelajaran ibu. Sebelum mampu lanjutkan, Bapak Ibu jangan tersinggung dah. Jangan tersinggung dah. Kosan sejahiliyahnya orang kafir Quraisy saat itu. Bapantangnya Pak, selagi masih hidup amak si bayi, walaupun ya tidak ada oleh, tidak boleh anak diben ke umur, tidak boleh anak kau diben ke datuk. Lawafat ayah, lawafat omak, baulah boleh cucu kau diben ke datuk. Itu sekafir-kafir Quraisynya orang kota Mekah. Maka ambo heran ibu dan bapak, entah apa yang terjadi jawang Islam sebahagian. Makin tinggi sekolahnya, makin mengasuh maaf. Banyak di tempat lain ibu dan bapak rahimakumullah. Dulu ndak pegawai negerinya loh. Inyo mengasuh anak semenjak pegawai negeri kok. Oh ya joma mengasuh anak. Dulu ndak bapiti, ndak bakojonya dok. Indak bakojo pandai menjaga anak. Tiba bakojo oma joya dan mengojong anak. Indak dibuat dia uang kapiu dok Pak. Uang kalau bahasa Aceh, uang kapiu malohon. Kini nama masih kapiu malohon nama leh. Uang kapiu malohon. Allah menyembah Allah Taala saat itu lihat. Anda dibuat macam itu. Tapi ya ikut tak terjadi Pak. Tukang hantar anak ke sekolah ya. Tukang jopi anak kau ayahnya juga. Tukang mondina anak kau maknya. Sampai ke tukang mambai makan, sampai ke tukang mambai susu, mendukung cucu, sampai urusan membasuh kain cucu. Ninyok kau kasodo-sodo sayang. Kan dibopong bajaso anak sekolah makin tinggi sekolah makin mengasuh maknya sayang, makin tinggi piti anak makin menjadi tukang ojek ayah sayang. Mestinya kok makin sonang hidup anak, makin sonang hidup ayah. Makin bapiti anak, makin bajaso punya anak ayah kok. Maka ayah kok makin sonang hidup. Maka umat siapa yang paling elok buya? Tidak ada umat yang paling elok di dunia kok dapat seelok umatnya Uwais Al-Qarni. Tabayang deh ibu dan bapak. Uwais Al-Qarni itu tidak sahabat. Kuang cik syaratnya menjadi sahabat. Apa kuang sahabat Uwais Al-Qarni menjadi sahabat? Beliau pun tidak pernah berjumpa dengan Nabi tu. Sempatlah sampai ke rumah Nabi tapi tidak bersobok dapat. Lah pingsan dalam perjalanan dari Yaman menuju Madinah, tapi Nabi sedang pergi berperang. Tidak bersobok dengan Nabi SAW tu. Ibu dan bapa rahimakumullah. Namun demikian, apanya Nabi kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum?
Abu Bakar sahabat yang pertama kali masuk Islam, sahabat doketnya nanya Nabi. Umar bin Khattab sahabat doketnya Nabi, orang yang dikatakan kepemimpinannya paling baik dalam sejarah Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Baik tak? Menurut siapa? Menurut seorang Michael Hart, seorang orientalis. Setelah Nabi Muhammad, maka manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia itu nomor 4 adalah Umar bin Khattab. Hebatnya kenapa buya? Syaitan, iblis tak tolok yang menokeknya orang. Kalau Umar lewat jalan itu, nak ditompu oleh iblis jalan itu. Kalau Umar lewat lembah itu, nak ditompu oleh iblis jalan itu. Apa dia itu? Kata iblis, kalau nampak di Umar tu dia bunuh dia. Tapi apanya Nabi kepada Abu Bakar dengan Umar? Hai Abu Bakar, hai Umar, jika kalian nanti bertemu dengan seorang laki-laki, namanya adalah Uwais Al-Qarni, namanya tak ada di atas bumi, tapi namanya populer di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian berdua minta doalah kepadanya. Masya Allah. Abu Bakar dan Umar, Pak, disuruh minta doa kayaknya. Apa hebatnya Pak Ustaz? Uwais Al-Qarni itu ibu dan bapak sampai mati mengasuh amak dan sakit. Onaknya nan mati mengasuh amak. Di kampar ko banyak amak sampai mati mengasuh di mana. Iya dia. Lain pandangan nampaknya. Iya dia. Uwais Al-Qarni sampai mati mengasuh di rumah amak. Inyona mengasuh omak sampai mati. Di negara awak kau banyak omak sampai mati mengasuh anak. Maka rumah yang paling baik rumahnya Uwais Al-Qarni, rumah yang paling buruk adalah rumah penyebab hadirnya kiamat. Bila terjadi hari kiamat itu buya, takkan pernah tiba hari kiamat sebelum kalian menyaksikan banyak budak melahirkan tuannya. Siapa itu budak? Budak uang bakojo nak dapat upah. Siapa itu tuan? Orang yang dilahirkannya. Kini banyak amak bakojo di mana haram dapat sasin juo. Yang kan tuan. Cuba ibu dan bapak agak dari simpang tol sampai komai. Cailah ada ibu dan bapak. Uang yang omo digaji 750.000 mengasuh anak. Kalau pun ada pak, payah mencari. Disuruh menjaga kode uangnya pak 750.000. Disuruh menjaga toko uang 750.000. Tapi disuruh menjaga anak 750.000 doa uang lepak. Kini Pak Bo, oh ya tukang antau, oh ya tukang jokui, oh mak mulai mengasuh semenjak pagi sampai beko omak poji eko pulang langsung joai. Mulai mananak nasi untuk cucu sampai manyung nasi untuk mulut cucu wah. Sampai ambil susunya, sampai memondin memasuk koin gay. Mohon maaf. Omo anak cakap mulen piti ko ama ayah ko 750.000 sebulan. Omo. Ada ndak yang lebih parah daripada maling kundang. Aku tu maling kundang yang asli lupa. Uang lain disuruh deh pak. No, uang tak. Coba apa cai? Cai dapat. Cai dapat mulai tahu tu lah. Sampai kan tu uangin pak. 750 mulai mantau cucu sampai mampai makan mencebong. Mohon maaf ha. Membasuh buangan itu ha. Mulai manyung nasi sampai membasuh pinggan. Acai dia orang contoh itu omo digaji 750.000. Kini omak Joya rela melakukan itu. Mohon maaf, omo anaknya mambai piti 750.000 sebulan ke omak Joya. Jadi pak sekapiu nyuang kapiu kures. Sekapiu nyuang kafir kures. Nah ada cuma itu pak, bapak antak.
Ambo yo niniok. Kalau menengok niniok mengasuh cucu ko ibu hati ambo. Ambo tengok-tengok gato-gato niniok kalau lah mengasuh cucu, obuk nan lui basang gebang jadinya. Uang lain ndak mau digaji 750.000 dah. Kini ndak uang lain seorang dah bawa dua. Oh maaf, oh ya, ndak tetapi 750.000 sebulan itu. Uang lain bisa terjatuh nah. Oh maaf, kadang pak di tangan oya, oh maknya anak terjatuh, di tangan datuk jadi ni anak terjatuh. Anda tu ulun eko amak ayah kandung kau lebih 750.000 dah. Contoh itu bonau anak kini nak ada kau ayah amak. Jadi datanglah uang kamu pak. Buya ni, mbok anak bujang dia. Apa pendapat buya terhadap anak bujang mbok ni? Yang ibu tanya apanya mbok? Contoh apa gak asu anak bujang mbok ke ambo buya? Jawaban ambo sederhana. Oh ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Oh lanjut. Contoh apa gak anak bujang ambo ko besok kepada ambo buyanya? Jawaban ambo pak, ndak apa yang menengok dah nyambo. Tengok aja puang ayah ke do ke uwonya. Ibu-ibu yang mendapatkan suami yang jujur kami tua ibu ke amak kandungnya, insya-Allah anak bujang ibu pun sayang kepada ibu. Ibu-ibu yang mendapat laki sampilik kepada amaknya, insya-Allah anak kandung ibu berjantan lebih sampilik daripada suami ibu. Cuba tengok. Oh bu. Aduh nak suruh tu. Datang orang kepada ambo selesai pengajian subuh Jumat. Karena biasanya di Pokandu hari Jumat, Sabtu, Ahad ambo setiap subuh ngaji, Pak. Ada pengajian. Setelah selesai pengajian, ambo ditemuilah oleh seorang ibu-ibu. Ustaz ni ya. Kalau di Pokan kan banyak panggilan uang kan Ustaz. Awak di kampung kau memanggil Buya. Ustaz ni. Ambo ko ye Ustaz, buntung dia dapat laki Ustaz. Ambo tanya, apa dia buntung ibu dapat laki? Bapo sodo gaji abang lu Pak Ustaz, baben ke ambo sodo. Ndak tiada dua abang ko baka do Ustaz. Bacodiok-codiok ke ambo ndak ada. Pokok bapo gaji kabini sodo. Lalu ambo tanya, lalu untuk amaknya boh? Untuk amak macam apa? Yo, amaknya pandai-pandai ambo mambai Ustaz. Apa-apa boleh sepakat, boleh nak sepakat. Ambo sampaikan. Maaf ya bu, ya bu. Kalau kata ibu kan tadi suami ibu uang dan paling jujur. Kau ibunya jujur, kau amak tak jujur. Kau macam itu Pak Ustaz. Dayan bu, 90%, tak sampai 1%. Cik mungkin ada. 90% kalau piti kola sampai ke tangan bini, tu kan sampai ke omak apa beliau. Pak. Entahlah Pak, entahlah. Pitilah sampai ke tangan bini apa? Tu kan diulun ke omak apa deh. Jangan tu ama apa le. Oh, kau apa ya kau lupa. Jadi orang bertanya. Jadi ustaz dulu contoh apa ni?
Tanya sama umi anak-anak tu. 22 tahun kami menikah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Anak pertama ibu dan bapak, ambo lahir 3 September 78. Anak pertama alhamdulillah sudah mengajar di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur. Anak kedua ibu dan bapak alhamdulillah lulus di Al-Azhar University Kairo. Anak ketiga alhamdulillah kelas 6 kini di Pondok Pesantren Gontor Putri Mantingan Jawa Timur. Jadi ibu dan bapak, dulu sebelum menikah, apa yang mau sampaikan kepada calon istri? 3, tidak banyak. Wahai calon istriku, sebelum kita menikah, kata ambo, nyokot itu muka ojo le pak, masih menjadi petugas masjid. Gaji petugas masjid waktu itu 250.000, sewa rumah 4.000. Makanya kalau ada orang kini bujang lambeknya babini di Allah Makojo, itu nak masuk ke Tambo. Nyoba bini itu mendatang soki, bukan soki mendatangkan bini. Ini banyak orang kini, kau berakidah, kau terbalik-balik. Ibu dan bapak, apa yang mau sampaikan? Wahai adinda, kalaulah nanti ibu awak kau tidak sebaik yang awak inginkan, payah misalnya ibu awak kau, kalau tolok di awak cuman mambil nasi sapiong, kau nyangkan pawi kau dulu, lobion tu ambil. Contoh itulah sayangnya ambo ke kau. Dolun kau nyang pawi kau, sison tu ambil. Tapi syarat cik, jangan kau tanya bapa dan mambai kau amak dan. Jangan kau tanya bapa dan mambai kau ayah dan. Oh, lu nado kau le, dolui. Kini pak, batanya cudu ke bini, mama-mamanya. Wong kini kan bermama dia ke bini dia. Mamanya, apa-apanya bininya tu. Bulio, papa mambai amak anto buangin piti 3.000. Kok dongau di ibu ongak contoh itu yang mengandunginya, melahirkan, menyusukannya. Ibu tak ibu. Pak. Ambo nampak ada mau padusi melahirkan kau pak. Ketika istri ambo melahirkan, la ilaha illallah, upo curi ko melahirkan ikonya ambo. Maka contoh apapun puangai anak kepada ambo elok berperilakunya. Ambo sampaikan, contoh iko baik perlakuan kalian kepada abi kalian, mestinya 10 kali lipat lebih elok kalian kepada umi kalian. Kini pak 3.000 diulun ke omaknya, pak minta izin ke anak uang. Ibu-ibu kau ya tiada uang. Aku nampaknya ibu-ibu kau ya tiada uang. Kan joleh tu. Cakap aku nampak damo. 3.000 untuk yang mengandung, untuk yang melahirkan, untuk yang menyusui. Baca ka etek kau dulu dengan etek lain, anaknya kau dusio doang. Kalau dia menjambak opo uang tak malu ke uang, kalau anak lu usia uang, akhirnya batanya anak kau ke anak uang. Boleh maninya. Tu menggembok lah poji kau. Tu pucek lah cukup. Puceknya. Longan ada tato nago. Kabini pucek. Ada orang macam itu? Kalau ada orang untuk mambai piti omah mengadu ke bini, bon tidak jadi jantan. Asli. Kalau ada orang mengaku sebagai anak, mambai piti ke omah harus seizin bini, bon tidak menjadi anak. Kalau ada ibu-ibu contoh itu anak ibu, boleh mah. Kan sikit cuman man, boleh lah ya man. Suonya menyangkung topi jembatan tu suo. Situ jembatan saya. Situ jembatan saya. Tadi ambo tak lolok tadi.
Antam cik. Contoh itu mengandungnya. Makanya banyak orang kini bapiti ado kayo nak menawur. Piti ado. Piti ado kayo nak menawur. Contoh orang susah tawe. Pulang dari Malaysia. Ome bini bakilau-kilau. Tiba datang ke mak payah gini, mak payah. Malaysia nak sambut dulu lagi. Almarinya baru juga, kurisinya baru juga. Ome bini tapi datang ke mak payah gini, mak payah. Contoh mohon maaf menengok omaknya dua contoh orang meminta-minta ni benar. Nama kayo lupa. Kalau ada orang contoh itu kayo penipu banyak lupa. Ada aja orang penipu, ada aja anak yang mancuninya. Kadang dia boleh tunggu bau lah hancur pula, boleh tunggu bau dah hancur pula. Maka mau sampai ke banyak bapak-bapak waktu khutbah Jumat di Pekanbaru. Siapa kalian yang anak kalian pelawan? Siapa kalian rumah tangga kalian suka berkelahi? Siapa kalian yang penyakitnya tak sembuh-sembuh? Siapa yang kalian mencari rezeki tapi tak pernah dapat? Siapa kalian mencari rezeki tapi kemudian rezeki kalian tak pernah nampak tumbuhnya? Sedikit dia tak cukup, dapat banyak dia tidak berlebih. Maka pastikan setiap tanggal 1 asalkan binimu terima duit, ayah emakmu mesti terima duit, maka akan tumbuhlah rezekimu seperti yang kau inginkan. Ini itu nak terjadi loh Pak. Baju mahal kupiah sia. Bukan dek warna sia, memang lapi kan. Bukan bopong ju. Kan di bopong ju. Ambo sering diminta ibu dan bapak ceramah untuk komunitas pengusaha-pengusaha. Ambo sampaikan. Siapa yang mau kaya, itu atu-atu tunjuk tangan. Ambo sampaikan, kayo kok ndak payah doh. 5 sore. Pertama, nafkahi keluargamu. Jadi uang yang menafkahi keluarga kok Pak, ndak sampai di kabini doh, ndak sampai di ke anak doh kayo. Uang singgih ke bini lu payah duit. Nyo kena ada orang nam sampilik ke bini kan? Dia hantar buangin, kau ndak ada kompet lain banyak tu. Betong je bini. Jangan tu ada pahala mambai piti ke bini kau. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta mata ja'alu fi fami imra'atik. Sesungguhnya nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu selagi niatmu hanya karena Allah, maka seluruhnya ada balasan pahalanya, meskipun kata Nabi engkau hanya menyuapkan sedikit makanan ke mulut istrimu. Masya Allah. Apa sukan godok bagulo kemuncung bini apa bapak halo. Selagi yang bapak suapkan tu bini apa? Ya doh juga kadang-kadang tuh. Tiba bininya tak nak menyuapnya dah. Tiba bini apa lagi dek? Aduh jodoh. Nak sengen ni adu adik buyung kau doi. Aduh jodoh Pak. Tak tentu dah. Satu, yang kedua, kalau nak kaya, pastikan amak kalian, ayah kalian makan dari soki kalian. Itu mau sampaikan. Tanyalah pemilik rumah sakit Awal Bros. Kenapa kini Awal Bros menjadi 22 rumah sakit Awal Bros? Karena pengelolanya anak yang berbakti sama orang tua. Tanya rumah sakit Syafira, luas sampai ke belakang. Siapa itu yang punya? Dr. Khairul Nasir SPOG. Siapa dia? Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tengok Ustaz Abdul Samad. Siapa dia? Orang yang sangat hormat kepada ibunya. Coba tengok Ustaz Mustafa Umar, orang yang sangat mencintai ayah dan ibunya. Coba tengok orang-orang hebat. Ustaz Adi Hidayat. Coba tengok Ustaz Luqmanul Hakim. Seluruh orang-orang hebat, bahkan Ustaz Luqmanul Hakim itu Pak,
mobil untuk wakafnya saja 45 ribu. Kenapa ibu hati aku? Dari tahun 90-an aku ceramah sampai tahun 2024. Orang kau nak sepanduk ceramah boleh buyang ke boleh. Tiba maju di PRD, oh hilanglah patahlah tungki buyang lah barang tu. Jangan awak menghalang-halang sok iwan. Pat orang punya awak, jangan pada punya dan kedua. Jangan awak menahan-nahan sok iwan. Pak, ibu minta maaf ambo. Siapa contoh yang suka menahan sauti wang rupiah? Uang berhutang. Payah dia mancing bodoh wang duit pak dia tahu 10 meminjam itu. Tadi apa kan? Apalagi kalau uang tu punya filosofi hidup, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Belum payah menghadapinya. Lu dapat dijawab kucing mongkoinyo, dapat dijawab kucing mongkoinyo, kucing mongkoinyo punya membayu. Apa-apa yang datang di uang bor yang biji copet. Ketiga, jangan awak mengurangi soki uang. Apa contoh dia? Pakau jual jualan, tidak banyak gaji tu, jadi tahan-tahan jadi uang-uang. Mohon maaf ayahmu tukang. Lapa jual jiwang tu membayar kau gaji 3 juta 8 hati. Di orang boleh untuk membantu boleh sebagai tukang. Kau sendiri tak mati diberi bukan. Ayah dia mau jadi tak mati dia. Tapi kan hati langsung mengadu kepada Allah Taala. Maka uang terzolimi, doanya mustajab. Jangan awak menzolimi uang. Kalau dah tolong ambil banyak, bayar uang lah. Bukan dia tak mau ambil sebanyak kapak, memang dah ada duit sebanyak itu, tolong dia. Tapi awak kalau nak janji bayu, baik sahabat janji, setuju? Dan kompet. Jangan awak memakan hak uang. Kau di kompet lain banyak tu kau buat. Dari caleg kau mana yang mau nyubat duit? Kompet lain banyak tu kau buat. Apa ibu ada? Kamu sih kompet lain. Aku selesai ditolak. Yang pasti dari caleg kau mana yang mau nyubat duit? Dari caleg kau mana yang mau nyubat 50? Dari caleg kau mana yang mau nyubat 50? Iko pipi yo kok alun minyak le, alun jilbab boleh ah. Suara je yang dipulun ni 7. Ada macam ni kau? Isi kau yang lalu sampai lain jadi macam ni. Atau Allah ni ingin ngomong kandupan. Cuba bayangkan. Tamakan ni, ibu dah tentang sumpah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabb sekalian alam. Kau tujuh sekali puluh ni lodal. Jadi gue itu contoh wang al-muhajirin ada sudah itu bang. Ada juga. Kayo macam itu. Kayo Bapak Ibu yang mohon maaf apa? Baca kan Bapak Ibu adik-beradik gara-gara membagi harta warisan, mama-mama membagi harta contoh memula bulu, si papijak, si panoyong, kayo apa dia itu? Tak kayo. Nampak apa ya? Itu namanya seisik itu. Yang punya awak aja makan pak, yang punya awak aja makan mak, yang punya uang ben ke uang dulu. Tolong ini dia adik-adik kandung pak, nak saya mampai. Ayah cik, omak cik. Aduh dulu ya. Dipulun sesuatu deh. Yang kelima.
Yang kan? Jempona wak ibik dia ada kesenangan orang lain. Apa contoh ya? Pokok apapun payah duitnya bertengger di atas senang hidup orang lain. Oleh buya kami kupaya kini koi bui koi ini itu dapat bertemu dulu. Mengaju kami ni koi kopak tolong kami kopak dapat bertemu dulu. Uang contoh itu kayu ini. Tak ada haroton yang paling merokok kecuali ibu bapa. Kalau apa ibu nak mencari haroton yang paling merokok, pertamanya Nabi tanam tuai. Makanya mangga awak tanam, walaupun tak sama ni yang awak di pesawat jauh lebih lama mangga awak tanam ni. Yang kedua, jual lilui. Iko modal 70 dijual di gua 50 deh. Tawar di uang 150. Aneh ni nyo. Ujungnya nanti dulu ni. Hanya 80,000 dulu di siwa. Jadi buik-buik. Lah sampai situ. Saya ngene 3 minit. Ada cerita yang malam putih tadi. Ibu dan bapa rahimahumullah. Setelah Nabi diasuh dan datuk beliau Abdul Muttalib, sampai tadi sebutkan Nabi 2 tahun bersama datuk kan. 2 tahun kemudian datuk Nabi wafat, dia sekolah Nabi de paman kandungnya. Namanya Abu Ramil. Kenapa Nabi nak dibendek Abdul Muttalib kepada Abu Lahab? Abu Lahab kan paman kandungnya juga, mamanya, apaknya bersawat. Padahal uang yang paling kaya Abu Lahab. Uang yang punya jabatan di Mekah Abu Lahab. Bangsawan tampan Abu Lahab. Abu diprotes dia jemaah. Buya Abu Lahab tu tampan ganteng. Kami tengok di buku cerita anak-anak ada ganteng dengan kita ada uang ni. Abu Somben, Abu Lahab tu seronok ganteng. Kalau ada di buku cerita anak-anak bergambar tu di Abu Lahab tak ganteng ni, itu bukan asli. Itu karena penulis buku tu dondam ke Abu Lahab. Aslinya Abu Lahab tu ganteng. Ibu dan bapa, ada paman terbaik di dunia aku pesan. Ada, siapa namanya? Abu Talib. Inilah yang mengambil alih tugas Abdullah sebagai ayah. Kini papa yang cuma cek mama sudah Talib. Kadang kayu pun mama kok piti banyak umar kodang piti nyoden tapi menjadi anak yatim keponakan luton buta tolong dia ada keponakan. Maka laki-laki itu penyebab masuk neraka. Pertama, seorang suami yang tidak menafkahi istri. Yang kedua, anak laki-laki yang tidak menafkahi orang tuanya. Dan ketiga, ketika seorang ayah durhaka kepada anak-anaknya. Dan keempat, ketika seorang saudara laki-laki ataupun seorang mama, seorang paman, seorang bapak tidak mau menafkahi keponakannya setelah kematian ayah mereka, maka anak yatim kau sampai susah lagi. Tapi kalau menjadi anak keponakan, tu tak ada makan dia dulu ni. Dia duanya, dia mama duanya, habis omaknya ada yang duanya. Tapi kalau menjadi, tapi kalau belum menjadi, enggak sayang. Pas ceramah kau dah berlangsung 1 jam, bawa awak ceramah kau sampai ke Abu Talib. Orang awak menceritakan contoh aku Nabi. Orang awak membahas tentang sifat Nabi. Orang awak membahas tentang di mana Nabi. Orang awak membahas siapa itu tetangga Nabi. Orang awak membahas ibu dan bapa rahimahumullah sejarah hidup Nabi yang lain. Makanya kini ada namanya gerakan Maulid Nabi Arba'in, 40 malam betul. Jadi kaji awak baru pasal 1
barusan. Tapi jangan khawatir, ceramah Maulid Nabi kok akan kita lanjutkan insyaallah pada peringatan Maulid Nabi tahun berikutnya. Ingat, ya, sehat badan panjang, setahun lagi insyaallah. Itu pun kalau nak tahu bapak haji mana-mana. Ibu dan bapak rahimahullah, itu yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anzil rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihha wal quwwata wal hidayah wal inayah ala hadhihi an-niyah wa ala hadhihi al-jama'ah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minasy-syakirin waj'alna minas-sabirin waj'alna minan najihin fid dunya wal akhirah waj'alna minas sajidin bil hikam musabbihin bihamdik wa na'udzu bika minal mutakabbirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya waffaq ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum